Kudu main otot wae. Entah apa yang merasuki pria ini. Dengan menenteng sebuah golok, ia mencoba meminta uang secara paksa kepada seorang pedagang kaki lima di wilayah Pasar Baru, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, ia bahkan turut mengancam sejumlah pembeli yang ada. Polisi pun akhirnya meringkus keduanya tak sampai 24 jam kemudian. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sebilah golok yang mereka gunakan saat beraksi, serta uang tunai sebesar Rp80.000. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sebilah golok yang mereka gunakan saat beraksi, serta uang tunai sebesar Rp80.000. Saat diringkus, keduanya diduga masih dalam pengaruh alkohol. Kepada petugas, mereka mengaku melakukan aksinya tersebut dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Sebanyak 4 korban telah menjadi korbannya. Mereka melakukan dalam sedangkan mabuk, kemudian mereka minta dan memeras kurang lebih 4 pedagang dengan tujuan untuk membeli minuman. Berarti memang sering melakukan pemalakan di pasar. Sementara keterangan dari yang bersangkutan seperti itu. Keduanya kini telah diproses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. 2 sejoli yang tertangkap kamera sedang berbuat mesum di sebuah taman di Probolinggo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, penetapan tersangka juga dilakukan kepada pengemudi mabuk yang menabrak satu keluarga hingga tewas usai pesta Tahun Baru kemarin. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Oscar Haris. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan pengemudi mobil minibus berinisial AR yang menewaskan satu keluarga di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenatan Raya, Pekanbaru Riau, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, AR bersama 2 orang penumpang berinisial LR dan DI terbukti mengonsumsi sabu saat di Palembang, Sumatera Selatan dalam perjalanan menuju Pekanbaru. AR mengaku dibayar oleh DI untuk mengantar mobilnya ke Batam, Kepulauan Riau dengan imbalan Rp4 juta. Sesampainya di Pekanbaru, mereka sempat singgah ke tempat hiburan malam. Sementara dari pengakuan AR, dirinya menggunakan sabu agar tidak mengantuk saat berkendara. Tersangka pun diketahui melaju dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya 80 km ke atas. Karena dipengaruhi oleh minuman keras dan pada tidak sadar, sehingga yang bersangkutan memakan jalan sehingga tertabrak tabrakan atau adu banteng dengan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini dan akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan terkait informasi adanya dugaan keterlibatan jaringan narkoba. Yang positif narkoba masih kita dalami pengembangan apakah terlibat jaringan atau tidak. Terus kita kemudian koordinasi juga dengan Polrestabes Palembang nanti apakah ini ada statusnya DPO atau tidak. Kalau memang tidak ada, nanti kita komunikasi dengan BNN Kota Pekanbaru. Koordinasi kita untuk asesmen terpadu terhadap 2 orang ini. Kalau memang tidak ada kaitan dengan jaringan. Sementara suasana duka menyelimuti rumah korban kecelakaan maut. Keluarga dan kerabat melakukan pelepasan jenazah Anton Sujarwo, Afrianti, dan anaknya AA dari rumah duka di Perumahan Garuda Permai 2, Pekanbaru Riau. Ketiga korban kemudian dimakamkan di TPU Tampan, Pekanbaru secara berdampingan. Keluarga korban meminta agar kasus kecelakaan itu diusut tuntas dan pengemudi mobil diproses sesuai hukum yang berlaku. Intinya pelaku dihukumlah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sebelumnya Anton Sujarwo, istrinya yaitu Afrianti dan anaknya AA tewas usai ditabrak mobil minibus yang dikemudikan AR dan ditumpangi 2 rekannya LR dan DI di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Selain mengakibatkan 3 orang tewas, 2 orang lainnya juga menderita luka-luka.
Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, ketiganya positif menggunakan narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Seorang preman diduga mabuk meminta uang secara paksa dengan cara mengetuk kaca mobil menggunakan batu cincin besar. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Selamat malam, ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk malam ini ada berita kriminal viral apa aja ya. Ulala, di berita yang pertama nih, wih kirain udah gak ada lagi nih kasus eksibisionis alias pamer alat kelamin. Taunya masih ada loh, mana kejadian ini dialami sama seorang anak kos lagi. Nggak kebayang ya traumanya kayak apa sih, lagi enjoy diem di kosan, tahu-tahu dihadapkan sama aksi menjijikkan seorang pria. Pria ini tiba-tiba ada di depan kosan daerah Danurejan, Yogyakarta. Sayangnya muka pelaku nggak terekam jelas ya, jadi mau kasih bukti ke polisi biar ditangkap juga agak menyulitkan nih kayaknya. Nah, si pelaku eksibisionis ini beraksi selama kurang lebih 30 menitan tuh di depan kosan. Aduh, nggak pegel apa ya Bu Ang? Korban sih menduga aksi pamer alat kelamin ini dipicu karena pelaku merasa hasratnya bergejolak saat melihat ada orang pacaran juga di depan kosan. Masih kayaknya loh ya ini. Tapi akhirnya korban memberanikan diri buat melabrak si pelaku nih. Walau agak sedikit gemeteran ya katanya karena dia takut pelaku berbuat nekat pas dilabrak. Si pelaku tiba-tiba pura-pura sibuk teleponan katanya pas ditegur. Terus kabur deh pakai motornya. Ya ngapain kan lagi video? Infonya sih si pelaku ini ternyata nggak cuma sekali loh beraksi kayak gitu, pernah juga sebelumnya dan kerekam sama ibu kos. Nah tuh harusnya terekam jelas dong ya wajah si pelakunya biar apa? Cepet ditangkap polisi dan nggak bikin resah gitu. Lanjut, ada pengemudi mobil yang jadi korban intimidasi seorang preman. Wah, aksi premanisme ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Awalnya korban merekam aksi si preman ke pengemudi lain di parkiran SPBU. Nah, pas giliran si preman minta uang ke mobil korban, disinilah ya pertikaian dimulai. Nih, pengemudi mobil mengeluhkan cara meminta uang si preman yang gak sopan, yaitu mengetuk kaca mobil menggunakan batu cincin yang dipakainya. Dan katanya suara ketokannya tuh keras banget. Kan bisa ngerusak kaca mobil ya kalau gitu. Nah, dikasih tahu cara meminta yang benar, kayaknya si premannya lagi mabok sih ya. Soalnya malah dia ngamuk-ngamuk sambil mengintimidasi korban. Bukan cuma itu, pelaku tadinya sempat pergi tuh, kirain selesai dong. Taunya dia balik lagi, terus mukul kenceng kaca mobil korban yang sisi kemudi sampai kacanya ambrol. Si korban jadi rugi lumayan tuh katanya buat ganti kaca sebesar Rp500.000. Mobil purpose, mohon badai. Nah, dengerkan tuh yang dimasalahin itu bukan aksi minta duitnya, tapi cara minta duitnya. Kalau misalkan mintanya baik-baik mah, ya pasti dikasih lah minimal duit receh mah. Lagian masih muda kan ya itu si AA-nya, masih banyak loh cari kerja yang halal bukan minta-minta. Terakhir nih, kebiasaan deh dia yang salah, dia yang marah-marah. Udah 2025 padahal ya, tapi masih ada aja orang-orang kayak begini. Jadi ada bapak-bapak ditegur karena merokok dan melanggar lalu lintas sama seorang warga di kota Serang, Banten. Tapi si bapak ini malah nantangin dan balik marah tuh.
Nih ya, kalau misalkan Miss Bina lihat dari komen netizen ini, sepertinya belum ditanggapi sama polisi. Netizen udah sampai ngetek-ngetek loh akun resmi Polsek, Polres, sampai Polri. Karena tindakan si pria ini bukan cuma ngamuk, tapi juga sampai menganiaya si penegurnya. Awalnya si penegur yang merekam video ini kesel karena si pria itu merokok di mobil, terus abunya disebar-sebarin keluar jendela. Tahu dong efeknya apa? Yap, abunya kena pengendara lain dong sayang. Aduh, gini aja kok mesti diajarin ya. Padahal si penegur awalnya negur baik-baik loh. Tapi si pria ini malah turun mobil dan nyamperin si penegur sambil petantang-petenteng. Deh, giliran ntar ketangkep kayak ayam sayur. Menciut gitu ya maksudnya. Wah, kasihan deh, karena penganiayaan ini si korban sampai memar-memar dan bodi HP-nya rusak loh karena jatuh. Ya, walaupun pelakunya belum ketangkep, minimal kejadian ini bisa jadi pengingat loh ya buat pengendara lain. Kalau merokok sambil berkendara mobil atau motor itu bisa kena denda loh maksimal Rp750.000. Nah, pesan Miss Bina selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Bina. Jangan miss berita kriminal. Aksi eksibisionisme di dalam angkot terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku merupakan seorang pria yang bekerja sebagai juru parkir. Aksi pelaku sempat direkam penumpang lainnya di dalam angkot itu. Seorang pria diduga melakukan aksi eksibisionisme di dalam mobil angkutan kota jurusan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi pelaku direkam penumpang lainnya yang juga ada di dalam angkot itu. Video ini pun viral di media sosial hingga mendapat respon dari polisi yang segera menangkap pelaku. Pelaku berinisial AA alias BG ditangkap di kawasan Pasaraya, Padang. Setiap harinya pelaku bekerja sebagai juru parkir. Kepada polisi, pelaku berdalih tidak bermaksud melakukan aksi eksibisionisme itu. Yang bersangkutan menerangkan bahwa pada saat itu tidak bermaksud untuk melihatkan, namun karena celananya ada sobek, kelihatanlah seolah-olah yang bersangkutan melihatkan. Namun maksud dan tujuan dari yang bersangkutan tidak begitu. Pelaku sudah membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Polisi akhirnya tetapkan tersangka dalam kasus sejoli mesum di Taman Gor Sasana, Krida, Probolinggo, Jawa Timur, pertengahan Desember 2024 lalu. Imbas dari kasus ini, sejoli tersebut akhirnya drop out atau keluar dari sekolahnya, sementara kasus tersebut masih berlanjut. Video asusila remaja berusia 15 tahun berinisial ASR ini menjadi sorotan usai diduga dilakukan di Taman Gor Sasana Krida Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kepolisian akhirnya menetapkan ASR sebagai tersangka terkait kasus asusila tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan tindak asusila dengan pasangannya berinisial FAP berusia 14 tahun di bangku taman. Keduanya berpamitan kepada orang tua dengan dalih jalan-jalan, namun hasrat melakukan tindak asusila muncul akibat menonton film porno. Aksi pasangan kekasih itu pun direkam oleh warga yang berada di lokasi tersebut. Ada motivasi-motivasi yang muncul itu karena melihat film-film yang bukan untuk yang bersangkutan peruntukannya. Ya kasarnya untuk film dewasa itu mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan asusila. Kini kasusnya masih dalam penanganan kepolisian. Sementara kedua pelaku telah keluar dari sekolahnya di salah satu SMP di Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari, seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV sisi lain tindak pidana.
Sahabat RTV tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini, sahabat, kita saksikan bersama videonya. Nah, sini ya. Udah jangan muter-muter, pusing gua. Ini biar enak parkirnya. Udah stop situ dah ya. Nah, kita cek dulu. Wah, aman ini mah, di slot doang sama dia. Ya udah buruan, gua tunggu sini ya. Iya sabar, tar dulu kita rogok dulu ini. Aduh, agak seret ini slotnya. Ini dikit lagi. Aduh, kebuka nih. Aman, sepi ini mah. Yang nggak jadi, yuk balik aja yuk. Udah. Lalu kenapa balik lagi dah? Ada maknya. Sahabat RTV, jadi ada dua pelaku nih. Terlihat ya di CCTV mondar-mandir. Melihat situasi apakah sudah aman, ternyata merasa aman dan juga lingkungan sedang sepi. Akhirnya mencoba untuk masuk melalui gerbang ya kan. Nih lihat. Yang diincar adalah sebuah kendaraan motor yang terparkir di depan rumah. Nah lihat nih sahabat, udah masuk dari gerbang dan tiba-tiba ternyata kepergok oleh si pemilik rumah. Dan kemudian si pelaku langsung putar balik, keluar dari pagar dan kabur bersama kawannya. Nah bahaya nih sahabat. Untuk itu sahabat, selalu parkir kendaraan Anda dengan aman, menggunakan kunci ganda maupun alarm agar terhindar dari pencuri. Nah kayak begini nih tadi di CCTV, gerbangnya enggak dikunci. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa memunculkan niat dari para pencuri untuk melakukan atau melancarkan aksinya. Jadi harus selalu waspada, sahabat dimanapun Anda berada. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Parkirnya. Udah stop situ dah ya. Seorang remaja di bawah umur di kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban penculikan setelah berkenalan melalui grup WhatsApp. Pelaku dan korban akhirnya ditemukan polisi selang 1 hari laporan kehilangan dari keluarga korban. Aksi penculikan terhadap seorang remaja di bawah umur di kota Cimahi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pertemuan antara pelaku dan korban bermula dari berkenalan melalui grup WhatsApp. Setelah 1 hari keluarga korban melaporkan kehilangan kepada polisi, pelaku dan korban ditemukan di sebuah rumah di daerah Cihanjuang. Selama 1 hari penculikan, pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut. Bahwa pelaku memang merasa bernafsu setelah melihat bentuk tubuh korban. Perlu diketahui bahwa korban masih berumur 14 tahun dan memang masih sebagai pelajar. Dan pada saat pertemuan tersebut, pelaku mengiming-iming korban, berjanji untuk menikahi, ya. Kamu udah berapa kali? Menurut tersangka, grup WhatsApp yang menjadi ajang pertemuannya dengan korban merupakan grup khusus berisikan konten dewasa. Konten dewasa semua, dan memang interaktif gitu semuanya, gitu. Itu nyarinya bagaimana? Tahunya ada grup itu dari mana? Dari grup lain, link grup lain. Dari tangan tersangka, polisi turut menyita alat kontrasepsi, salinan isi percakapan grup, serta percakapan pribadi pelaku dan korban sebelum pertemuan itu terjadi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.